Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ibu Novia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gisela, Jennifer, Jocelyn, dan Valencia akan menjelaskan hasil analisis kinerja keuangan perusahaan kami, yaitu tentang PT Telkom Indonesia dan PT XL Axiata. Sebelum itu, mari kita lihat informasi singkat tentang dua perusahaan tersebut. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan terbuka badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom bergerak menjadi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Telkom Group menerapkan strategi bisnis dan kegiatan operasional perusahaan yang menjadikan pelanggan sebagai orientasinya atau customer oriented. Saat ini Telkom memiliki posisi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan 11 entitas anak perusahaan berkepemilikan langsung dan aktif beroperasi, 25 entitas anak perusahaan berkepemilikan tidak langsung, hingga didukung oleh 9 perusahaan afiliasi. Sejarah singkat berdirinya PT Telkom Indonesia bermula pada tahun 1961, di mana pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi yang disebut PN Postel. Seiring dengan pesatnya berkembangan layanan telepon dan telex, pada 6 Juli 1965, pemerintah Indonesia memisahkan PN Postel menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1974, PN Telekomunikasi terpecah lagi menjadi dua perusahaan, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel dan PT Industri Telekomunikasi atau PT Inti. Kemudian, akhirnya pada 19 November 1991, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk resmi didirikan. Nah, kemudian ini adalah visi dan misi dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Dan yang terakhir, ini adalah susunan Direksi Telkom dengan Bapak Ririk Ardiansyah sebagai Direktur Utamanya. PT XL Axiata Tbk atau disingkat sebagai XL adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL sudah berdiri dan beroperasi selama lebih dari 17 tahun di Indonesia dan merupakan salah satu penyedia layanan seluler yang cukup terkenal di Indonesia. Selain itu, XL juga menyediakan layanan bagi pelanggan retail dan juga solusi bisnis untuk pelanggan korporat. Layanan-layanan yang diberikan oleh XL meliputi data, voice, SMS, dan layanan bernilai tambah telekomunikasi seluler lainnya. PT XL Axiata telah berdiri sejak tanggal 6 Oktober 1986 dengan nama PT Geraha Metropolitan Lestari. Di kemudian hari, nama perusahaan diubah menjadi PT XL Komindo Pratama melalui perjanjian kerjasama dengan Grup Raja Wali dan 3 investor asing lainnya, yaitu NYNEX, AIF, dan Mitsui. Bulan September 2005 merupakan suatu tonggak penting untuk perseroan, yaitu XL melakukan penawaran saham perdana atau yang dikenal sebagai IPO dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2009, TMI berganti nama menjadi Axiata Group Berhad dan di tahun yang sama PT XL Komindo Pratama berganti nama menjadi PT XL Axiata. Selanjutnya adalah visi dan misi PT XL Axiata. Visi dari PT XL Axiata adalah menjadi penyedia layanan telekomunikasi data yang terpilih di Indonesia pada tahun 2020. Misi dari perusahaan PT XL Axiata adalah memiliki harga yang terjangkau dengan pilihan produk dan layanan yang menarik dan memberikan nilai yang lebih bagi pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga memastikan pengelolaan beban jaringan yang memadai dan memaksimalkan kapasitas serta kualitas. Berikut adalah susunan direksi dari PT XL Axiata Tbk. Lalu berikut ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahun 2020 dan 2021 milik PT Telkom dan PT XL Axiata yang digunakan sebagai sumber data perhitungan rasio keuangan. Berdasarkan perhitungan 5 kelompok rasio yang telah kami jabarkan di dalam laporan, maka ini adalah ringkasan hasil perhitungan 5 kelompok rasio dan DuPont Identity pada tahun 2020 dan 2021 milik masing-masing perusahaan.
Selanjutnya, kita akan menjabarkan interpretasi dan analisis kelompok mengenai kinerja kedua perusahaan berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok short-term solvency or liquidity and ratios yang terdiri dari pertama, current ratio atau rasio lancar adalah perhitungan rasio yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek seperti hutang dan upah dengan menggunakan aset lancarnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab 2, PT Telkom mengalami peningkatan current ratio sebesar 0,21333 dan PT XL mengalami penurunan current ratio sebesar 0,03244. PT Telkom lebih baik dan PT XL lebih buruk. Selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat adalah perhitungan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang paling liquid. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab 2, PT Telkom mengalami peningkatan quick ratio sebesar 0,2163, sedangkan PT XL mengalami penurunan sebesar 0,03231. Kemampuan PT Telkom meningkat, sedangkan PT XL menurun. Yang terakhir adalah cash ratio atau rasio kas adalah perhitungan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan utamanya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom mengalami peningkatan cash ratio sebesar 0,25618, sedangkan PT XL mengalami penurunan sebesar 0,03012. Kemampuan PT Telkom menjadi lebih baik dan kemampuan PT XL menjadi lebih buruk. Yang kedua adalah kelompok long-term solvency or financial leverage and ratios. Pertama, ada total debt ratio digunakan untuk mengukur seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar perusahaan yang mengandalkan utang untuk membiayai asetnya. PT Telkom mengalami penurunan total debt ratio sebesar 0,03502 dan PT XL mengalami peningkatan sebesar 0,00637. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom tidak banyak melakukan utang, sedangkan PT XL melakukan lebih banyak utang untuk membiayai aset mereka. Selanjutnya adalah debt equity ratio. Digunakan untuk membandingkan seluruh utang perusahaan yang ada dengan jumlah ekuitas milik perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom mengalami penurunan debt equity ratio sebesar 0,13637 dan PT XL mengalami peningkatan sebesar 0,08167. PT Telkom memiliki performa yang baik dan PT XL memiliki performa yang kurang baik. Selanjutnya adalah equity multiplier, adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah aset dengan jumlah ekuitas perusahaan atau tingkat ekuitas yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom mengalami penurunan equity multiplier sebesar 0,13637. Artinya, PT Telkom memiliki performa yang baik, kemudian PT XL mengalami peningkatan equity multiplier sebesar 0,08167, yang berarti performa PT XL menurun. Selanjutnya adalah times interest earn ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga di masa depan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom mengalami peningkatan time interest earn ratio sebesar 0,50792. PT XL juga mengalami peningkatan sebesar 1,17387. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PT Telkom dan PT XL sama-sama meningkat dalam membayar beban bunga di masa depan. Yang terakhir adalah cash coverage ratio, adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi dan sering digunakan sebagai ukuran arus kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Telkom mengalami peningkatan cash coverage ratio sebesar 1,40477. PT XL pun mengalami peningkatan sebesar 0,70006,
sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Telkom dan PT XL mengalami peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kemudian ada kelompok turnover ratio. Yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio yang menunjukkan berapa kali persediaan perusahaan dapat terjual dalam satu periode. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan inventory turnover sebesar 31,45, yang menunjukkan Telkom dapat memaksimalkan penjualan persediaan karena nilai rasio perputaran inventory yang semakin tinggi. Di lain sisi, XL Axiata mengalami penurunan inventory turnover sebesar 30,72, yang berarti XL Axiata kurang efektif dalam melakukan manajemen persediaannya pada tahun 2021. Selanjutnya ada Day Sales in Inventory. Day Sales in Inventory menunjukkan waktu yang dibutuhkan perusahaan agar persediaan berubah menjadi penjualan. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami penurunan Day Sales in Inventory sebesar 1,18 hari. Artinya, Telkom semakin cepat menjual persediaannya dan penjualan pun meningkat. XL Axiata mengalami peningkatan Day Sales in Inventory sebesar 0,52 hari, yang berarti perputaran persediaan XL Axiata menjadi sedikit lebih lama. Selanjutnya ada receivables turnover. Receivables turnover adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam melakukan tagihan atas piutangnya. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan receivables turnover sebesar 4,63 yang menunjukkan kinerja Telkom semakin baik, karena piutang yang bisa ditagih oleh perusahaan semakin banyak. Di lain sisi, XL Axiata mengalami penurunan receivables turnover sebanyak 2,57. Hal ini berarti performa XL Axiata menurun. Selanjutnya ada Day Sales in Receivables. Day Sales in Receivables merupakan rata-rata jumlah hari pelanggan melunasi piutangnya. Telkom mengalami penurunan Day Sales in Receivables sebanyak 8,71 hari, yang artinya Telkom semakin cepat dalam menagih piutang dan arus kas perusahaan semakin lancar. Sedangkan XL Axiata semakin lambat 0,46 hari dalam menagih piutang dan arus kas perusahaan menjadi kurang lancar. Selanjutnya ada Payables Turnover. Payables turnover atau rasio perputaran utang usaha adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan perusahaan melunasi utang usahanya kepada para pemasoknya. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2020 ke 2021, Telkomsel mengalami peningkatan rasio perputaran utang usaha sebesar 0,36, yang artinya Telkomsel semakin cepat melunasi utang usahanya. XL Axiata mengalami penurunan rasio perputaran utang sebesar 1,21, yang berarti XL Axiata menjadi lebih lama dalam melunasi utang usahanya. Selanjutnya ada Days Cost in Payables. Days Cost in Payables adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk melunasi utang usahanya. Telkomsel mengalami penurunan Days Cost in Payables sebanyak 5,56 hari, yang menunjukkan Telkomsel semakin cepat dalam melunasi utangnya karena jumlah hari untuk membayar utang semakin kecil. Di sisi lain, XL Axiata mengalami peningkatan Days Cost in Payables sebanyak 73,02 hari atau sekitar 3 bulan 2 minggu, yang menunjukkan XL Axiata menjadi jauh lebih lambat dalam melunasi utang-utangnya. Selanjutnya ada Total Asset Turnover. Total Asset Turnover mengukur seberapa besar pendapatan penjualan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan total aset. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami penurunan total asset turnover sebesar 0,03, yang menunjukkan kemampuan Telkom dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan menurun. Begitu pula dengan XL Axiata yang mengalami penurunan total asset turnover sebesar 0,016. Selanjutnya ada Capital Intensity. Capital Intensity adalah kebalikan dari total asset turnover.
Capital intensity adalah kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset guna kegiatan penjualan. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan capital intensity sebesar 0,12. Yang berarti, kemampuan Telkom dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total asetnya menurun. Karena untuk menghasilkan setiap rupiah dalam penjualan, perusahaan butuh aset yang lebih tinggi. XL Axiata juga mengalami peningkatan capital intensity sebanyak 0,11. Kemudian ada kelompok profitability ratio. Yang pertama ada profit margin. Profit margin atau margin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan profit margin sebesar 2,042%. Hal ini menunjukkan Telkom mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi setiap tahunnya. XL Axiata pun mengalami peningkatan profit margin dengan selisih sebesar 3,384% dibanding tahun 2020. Selanjutnya ada return on asset. Return on assets adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besar persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan aset yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,275%. Hal ini menunjukkan Telkom semakin baik dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Sama halnya dengan Telkom, XL Axiata juga mengalami peningkatan ROA sebesar 1,221%. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity adalah rasio profitabilitas untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan investasi dari para pemegang saham di perusahaan. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami penurunan ROE sebesar 1,106%, yang artinya kemampuan Telkom dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba menurun. Sedangkan kemampuan XL Axiata dalam hal ini meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ROE XL Axiata sebesar 4,469%. Kemudian ada kelompok market value ratio. Yang pertama ada price earnings ratio. Price earnings ratio adalah salah satu ukuran yang sering digunakan oleh para investor untuk menganalisis saham perusahaan secara fundamental. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan price earnings ratio sebesar 0,40, yang artinya Telkom memiliki harga saham yang semakin mahal seiring berjalannya tahun. Sebaliknya, XL Axiata mengalami penurunan price earnings ratio sebesar 51,80, yang berarti harga saham XL Axiata pada tahun 2021 mengalami penurunan. Selanjutnya ada price sales ratio. Price sales ratio adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan harga per saham dengan penjualan atau pendapatan per sahamnya. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan price sales ratio sebesar 0,39, yang artinya Telkom mengalami peningkatan dalam value sahamnya. Sama dengan XL Axiata yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,14. Selanjutnya ada market to book ratio atau rasio harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Market to book ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan harga saham dengan nilai bukunya. Berdasarkan perhitungan, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,04, dan XL Axiata juga mengalami peningkatan market to book ratio yakni sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan kedua nilai book value perusahaan semakin baik. Yang terakhir ada EBITDA ratio. EBITDA rasio merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa banyak laba yang dapat perusahaan hasilkan sebelum dikurang bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Berdasarkan data yang diperoleh,
dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021, Telkom mengalami peningkatan EBITDA rasio sebesar 0,50. Dan XL Axiata juga mengalami peningkatan EBITDA rasio sebesar 0,58. Dapat disimpulkan bahwa Telkom dan XL Axiata mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2021. Selanjutnya, DuPont Identity atau identitas DuPont. Identitas DuPont digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity, atau disingkat ROE. ROE yang digunakan pada DuPont Identity adalah ROE yang dipengaruhi oleh 3 indikator keuangan lain, yaitu profit margin, total asset turnover, dan equity multiplier. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Telkom mengalami penurunan ROE dengan selisih 1,105%. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom menjadi kurang efektif dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba pada tahun 2021. Kemudian, XL Axiata mengalami peningkatan ROE dengan selisih sebesar 4,468%. Hal ini berarti XL Axiata lebih efektif untuk menghasilkan laba berdasarkan modalnya pada tahun 2021. Berdasarkan interpretasi dan analisis pada bab sebelumnya, dapat dilihat dari kelompok perhitungan rasio yang pertama, yaitu short-term solvency or liquidity ratios, Telkom lebih unggul dibanding XL Axiata. Kemudian, pada kelompok perhitungan rasio yang kedua, yaitu long-term solvency or financial leverage ratios, Telkom juga masih lebih unggul dibanding XL Axiata. Kemudian, pada kelompok perhitungan rasio yang ketiga, yaitu asset utilization or turnover ratios, Telkom pun masih lebih unggul dibanding XL Axiata. Kemudian, pada kelompok perhitungan rasio yang keempat, profitability ratios, Telkom pun masih lebih unggul. Yang terakhir, pada kelompok perhitungan rasio yang kelima, yaitu market value ratios, Telkom masih lebih unggul. Kemudian, berdasarkan identitas DuPont, XL Axiata lebih unggul dibanding Telkom karena XL Axiata mengalami peningkatan ROE sedangkan Telkom mengalami penurunan ROE. Namun, persentase ROE XL Axiata lebih kecil dibanding Telkom. Maka dari itu, meskipun Telkom mengalami penurunan ROE, Telkom masih memiliki laba yang lebih tinggi dibanding XL Axiata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Telkom lebih baik dibanding XL Axiata. Sekian hasil analisis kinerja keuangan dua perusahaan terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk dan PT XL Axiata Tbk yang dilakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.